Berjuang UTBK, ingatlah adik-adikku, jadilah seorang yang berjuang, tidak akan sia-sia. Tetap semangat dalam berlatih. Langsung saja, soal pertama ini soal statistika. Diberikan 7 data yang sudah terurut, datanya sudah ada. Kemudian rata-ratanya 8, simpangan kuartilnya 4. Yang ditanya adalah rata-rata 4 data terkecil. Maka kita cari dulu nilai P dan nilai Q. Yang pertama kita bergerak dari simpangan kuartil dulu. Simpangan kuartil itu rumusnya adalah setengah kuartil atas atau Q3 dikurang kuartil bawah atau Q1. Maka kita carilah dari sini kuartil atas dan kuartil bawahnya. Karena ini datanya sedikit, jadi bisa kita cari manual. Maka kita cari dulu median atau nilai tengah data ini. Maka karena datanya 7, maka mediannya yang di tengah itu adalah 6. Inilah nanti Q2-nya. Oke. Yang berikut lihat data yang di kiri tinggal 3. Maka yang di tengahnya adalah yang data kedua. Berarti inilah Q1. Yang di kanan sama, tinggal 3. Kita ambil tengahnya, itulah nanti Q3. Maka nanti dari sini simpangan kuartilnya sudah diberikan, katanya 4. Itu sama dengan setengah dikali Q3-nya. Q3-nya adalah Q dikurang P tambah 1. P tambah 1. Kemudian kita kali 2 kan aja, berarti 8 itu sama dengan Q dikurang P dikurang 1. Maka dapatlah nanti dari sini persamaan yang pertama Q dikurang P itu sama dengan 9. Adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua, rata-ratanya katanya 8. Rata-rata itu adalah jumlah seluruh data sigma XI-nya dibagi banyak datanya. Maka di sini rata-ratanya 8. 8 itu sama dengan jumlahkanlah semua datanya nih. Kalau kita jumlahkan P-nya nanti ada 2, berarti 2P. Q-nya nanti ada 2, Q tambah Q tambah 2Q tambah 178 tambah 8 16, kemudian 25 tambah 1 26. Per banyak datanya ada 7 tadi. Per 7. Maka nanti di sini kalau kita cari nanti kita sederhanakan, maka persamaannya nanti dapat P tambah Q sama dengan 15. Ini udah langsung abang sederhanakan. Oke, maka persamaan 1 dan persamaan 2 langsung kita eliminasi. Eliminasinya karena yang kita butuh 4 data terkecil, berarti si P-nya yang kita butuh. Maka yang kita eliminasi adalah si Q. Maka kita kurangkan saja. Q-nya habis, min P kurang P itu min 2P itu sama dengan minus 9 kurang 15 minus 6. Berarti dapatlah P-nya sama dengan 3. Maka 4 data yang pertama itu sama dengan 3 tambah 3 tambah 1 4 tambah 7 tambah 8 dibagi banyaknya 4. Inilah data 4 suku pertamanya. Maka itu sama dengan di sini 22 per 4 sama dengan 11 per 2. Berarti jawabannya adalah soal berikut, soal pertidaksamaan logaritma. Dikasih tahu A kuadrat lebih kecil A, maka solusi dari pertidaksamaan yang diberikan. Maka dari yang pertama A kuadrat kurang A itu bisa kita buat nanti. Itu bisa nanti kita buat A kuadrat dikurang A lebih kecil dari 0. Maka nanti dari sini kalau kita faktorkan A dikali A kurang 1 itu lebih kecil dari 0, pembuat nolnya 0 dan 1 karena lebih kecil berarti dia di antara. Berarti nilai A-nya di antara 0 dan 1. Oke, itu yang pertama. Yang berikut kita masuk ke pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya nanti di situ A logaritma X kita buat A logaritma X dikurang X logaritma A kuadrat itu sama aja dengan pangkatnya si A itu kita pindahkan ke depan, berarti 2 kali X logaritma A. Kemudian ingat nanti X logaritma A itu bisa kita buat, atau di sini abang buat
A logaritma B itu sama dengan seper B logaritma A. Maka nanti di sini X logaritma A bisa kita ubah menjadi seper A logaritma X. Kemudian lebih besar dari 1 atau dikurang 1 lebih besar dari 0. Nah, supaya kita nggak bingung, boleh pakai pemisalan. Misalkan P sama dengan A logaritma X. Maka nanti di sini P dikurang 2 per P kurang 1 lebih besar dari 0. Kita samakan penyebutnya, P kuadrat dikurang 2 kurang P. Berarti boleh kita buat kurang P kurang 2 per P kuadrat, P itu lebih besar dari 0. Maka kalau nanti kita faktorkan di sini, kalau kita faktorkan, maka nanti di sini P dikurang 2 dikali P tambah 1 per P lebih besar dari 0. Maka pembuat nolnya di bawah nanti 0, di atas 2 dan minus 1. Kalau kita buat di garis bilangan, nanti yang paling kecil min 1, kemudian 0, kemudian 2. Maka nanti ingat, kalau koefisien P-nya sudah positif, maka di kanan pasti positif. Ya kan? Di sini negatif, positif, negatif. Yang diminta lebih besar, berarti yang positif lah dia kita tandai. Oke. Maka nanti dapatlah persamaannya, pertidaksamaannya P yang pertama di antara min 1 sampai 0 atau P lebih besar 2. Udah selesai nggak tugas kita? Tentu saja belum. Nah, kita balikkan ke yang kita misalkan tadi. Maka yang pertama nanti P itu tadi pemisalan kita adalah A log X. Maka yang pertama A logaritma X-nya dia berada di antara min 1 sampai 0. Kita munculkan basis, maka nanti ini min 1 itu sama dengan A logaritma A pangkat min 1 lebih kecil A logaritma X lebih kecil A logaritma 1. Maka lihat dari sini kan kita dapat nanti tentukan bahwa A itu di antara 0 dan 1. Artinya basis dari logaritma ini lebih kecil 1. Maka ingat, kalau basisnya lebih kecil dari 1, maka selalu ingat di sini nanti tandanya berubah. Oke. Tandanya berubah. Yang mana maksudnya? Yang ini. Oke. Maka nanti langsung saja 1 dia berpindah tempat, lebih kecil dari X, lebih kecil A pangkat min 1 seper A. Nah, karena A-nya lebih kecil 1, maka seper A-nya pasti lebih besar dari 1. Jadi bentuknya, letaknya sudah benar. Itu yang pertama. Nah, ada yang kedua, atau P lebih besar 2. P itu tadi adalah A logaritma X lebih besar dari 2. Maka di sini kita munculkan logaritma A logaritma X lebih besar A logaritma A kuadrat. Nah, ingat tandanya berubah. X lebih kecil A kuadrat. Nah, basis kan tidak boleh 0. Basisnya di sini si X atau numerusnya nggak boleh 0 dan harus positif. Maka si X-nya di sini harus lebih besar dari 0. Maka nanti inilah kedua penyelesaiannya. Jawabannya adalah E. Berikutnya adalah tentang sistem persamaan. Persamaan pertama adalah bentuk kuadrat dan persamaan kedua adalah bentuk garis. Katanya memiliki tepat satu solusi. Maka ingat nanti di sini sifat yang dipakai. Kalau misalnya ada dua persamaan, kita samakan aja dulu. Y yang pertama sama dengan Y yang kedua. Maka nanti udah dapat seandainya yang diperoleh adalah persamaan kuadrat. Ini pasti persamaan kuadrat karena nanti kuadrat. Maka nanti di sini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinannya itu ada hubungannya ke D. Kalau D-nya kecil dari 0, maka di sini tidak punya solusi. Oke. Kalau D-nya kecil 0 itu tidak ada solusi. Kemudian kalau D-nya nanti lebih L sama dengan 0, maka di sini solusinya tepat 1 atau bisa kita sebut dengan solusi tunggal. Yang ketiga, kalau D-nya besar 0, maka nanti di sini solusinya ada banyak. Solusi banyak.
Maka untuk soal ini nanti karena memiliki tepat satu berarti solusi tunggal lah yang kita pakai. Nah, kita samakan dulu Y yang pertama dengan Y yang kedua. Langsung saja kita kuadratkan. 2X kurang 3 dikuadratkan itu sama dengan 4X kuadrat. Dikurang 12X ditambah 9 sama dengan min PX ditambah A. Oke, kita pindahkan semuanya ke kiri, maka nanti 4x kuadrat kurang, di sini nanti min 12x tambah px, berarti p-nya positif. Berarti bisalah kita buat tambah p kurang 12x. Kemudian tambah 9 kurang a sama dengan 0. Maka inilah nanti nilai a, inilah nanti nilai b, ini semua nilai c. Nah, rumus D itu masih ingat ya, D itu diskriminan, D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Tinggal kita substitusikan aja, maka sama dengan P kurang 12 kuadrat, P kurang 12 kuadrat kurang 4 kali A-nya 4, kali C-nya 9 kurang A. Ini harus sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan dia, P kuadrat kurang 24P tambah 144 kurang 4 kali 4 16 kali 9, berarti 16 kali 9 aja tetap kita buat, kemudian tambah 16A sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah semua nilai P, berarti toh nggak perlu kita faktorkan. Yang ditanya adalah jumlah P. Maka ingat saja nanti rumus penjumlahan akar-akar, karena ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Berarti nanti P1 tambah P2 itu sama dengan min B per A. Maka inilah nanti A-nya 1, B-nya min 24, C-nya semua ini yang nggak punya variabel P kuadrat atau P. Langsung saja B-nya adalah min 24 minus 24 berarti 24 dibagi A-nya 1. Berarti 24 lah jawabannya. Jawabannya adalah B. Soal berikut tentang transformasi geometri. Katanya ada sebuah garis diterminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Maka ingat rumus yang pertama, kalau misalnya ada sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K misalnya, maka bayangannya itu si X-nya tetap, maka nanti yang berubah adalah nilai Y menjadi 2K dikurangi Y. Oke, ini nanti rumus yang pertama yang kita pakai. Kemudian yang berikut, dia digeser sejauh 2 satuan. Berarti kalau dia digeser berarti itu translasi. Maka ingat, nanti ada sebuah titik, kalau dia ditranslasikan terhadap titik A, B, maka nanti bayangannya tinggal kita jumlahkan aja. X tambah A, Y tambah B. Oke, maka nanti di sini kalau kita buat titiknya X, Y, titik awalnya misalnya kita buat X dan Y. Yang pertama dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 berarti X-nya tetap. Y-nya berubah menjadi 2K, berarti 2 kali 3, 6, dikurangi Y. Yang berikut, dia digeser sejauh 2 satuan ke kanan. Berarti kalau dia pergeserannya ke kanan ke kiri, itu berhubungan dengan X. Kalau ke kanan berarti positif. Y-nya nggak berubah, nggak ada digeser ke atas atau ke bawah. Berarti nanti 20 lah nanti translasinya. Nanti di sini X tambah 2, Y-nya tetap berarti ya, 6 kurang Y. Inilah nanti bayangannya, X aksen dan Y aksen. Nah, kalau kita lihat di sini bayangannya udah dikasih tahu. Bayangannya adalah Y sama dengan X tambah 4. Tinggal masukkan aja bayangannya ini ke situ, karena ini bayangan. Jadi jangan masukkan ke persamaan yang di atas, karena ini adalah titik asal. Yang kita dapat adalah bayangan. Berarti kalau kita substitusikan, Y-nya menjadi 6 kurang Y. 6 kurang Y sama dengan X-nya menjadi X tambah 2. Kemudian ditambah 4. Maka nanti di sini min Y sama dengan X. Habis ya? Habis. Atau nanti kita buat Y sama dengan min X.
Nah, inilah garis awalnya. Inilah garis awal. Nah, garis awal di soal itu adalah AX tambah B. Y sama dengan AX tambah B. Maka nanti dari sini dapatlah nilai A. Nilai A-nya itu adalah min 1. Nilai A sama dengan min 1. Nilai B-nya sama dengan 0. Dan yang ditanya dari soal adalah A tambah B. Maka dari sini A tambah B-nya sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah A. Soal terakhir pembahasan kita kali ini adalah soal kombinatorik. Sebuah password terdiri dari 4 digit A, B, C, D. Katanya A lebih besar B, lebih besar C, lebih besar D. Yang ditanya adalah ada berapa banyak kemungkinan password yang mungkin tercipta. Maka nanti digit itu kan dimulai dari 0 sampai 9. Kita pilihlah 4 angka untuk membentuk password tersebut. Nah, sekarang misalkan angka yang kita pilih 1, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 7. Nanti ini kita cari pakai permutasi atau kombinasi. Sebenarnya kalau misalnya syaratnya nggak ada, ini langsung permutasi. Kenapa? Kalau misalnya dari sini dari 1, 3, 4, 7 itu kan berbeda dengan 1, 4, 3, 7. Udah pasti berbeda, maka pakai permutasi. Tapi lihat karena ada syaratnya itu A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar D. Maka dari semua bentuk yang 1, 3, 4, 7, semua password dari sini yang kita ambil cuman satu, yaitu siapa? 7, 4, 3, 1. Kenapa? Karena ada syarat A lebih besar B, lebih besar C, lebih besar D. Yang harusnya dari angka pembentuk ini ada 4 faktorial, tapi yang kita ambil cuma 1. Maka kita pakailah kombinasi. Artinya gini, dari semua kemungkinan digit-digit ini harusnya ada 24 tadi, 4 faktorial. Yang kita ambil cuma 1. Samalah itu dengan proses mengambil 4 dari 10, kombinasi 4 dari 10. Maka langsung aja kita pakai rumusnya, kombinasi 4 dari 10, bukan permutasi lagi. Karena dari semuanya tadi yang kita ambil cuma satu kemungkinan karena ada syarat itu. Maka kombinasi 4 dari 10 rumusnya 10 faktorial n faktorial per n kurang r, berarti 6 faktorial dikali 4 faktorial. Maka 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti di sini 6 faktorialnya habis, 4 2-nya dengan 8, 3-nya dengan 9. Maka nanti hasil akhirnya adalah 30 kali 7 sama dengan 210. Jawabannya adalah B. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk berlatih. Semangat untuk kalian pejuang UTBK.